2 minggu kemarin tuh harusnya mereka bilang, jadwal sempro bakal di minggu kemarin tuh. Cuman ternyata nggak ada terus, sedangkan, itu tuh dosen yang bilang tuh yang, suka nginfoin itunya, apa, pengumuman jadwalnya. Nah, kita tuh kan Padahal karena di-ghosting. dibilangin gitu kan jadi kayak resah gitu, "Ini aduh sempro kapan sempro kapan?" Jadi ngegantung juga nggak ada terus, sedangkan kita tagih ke ya ngedatengin dosennya, terus malah dilempar lagi ke dosen lain. Jadi, kok gini gitu, jadi Udah nggak tahu ini biasa. jadwal sempro teh kayak gimana. Udah biasa nggak sih itu? Klasik lah ya itu ya. Klasik itu. Klasik itu. Soalnya kenapa Mamet tanya masih lama atau enggaknya, data itu tuh baru bisa muncul tuh kayaknya ya di akhir tahun gitu. Kenapa munculnya di akhir tahun? Karena kan pasti ganti tahun nih ada tren baru kan. Yang pertama. Yang kedua itu lagi booming juga kan ya Mas Mon, pada orang-orang pada bikin board game cafe karena dari D&D inilah, TTRPG ini yang ngebuat jadi orang-orang tuh kayaknya seru ya kayak kita bikin board game cafe gitu. Yuk, Bisa nyari datanya dari situ sebenarnya. idealnya ya Gitu. maksudnya. Idealnya. Idealnya dari situ ngelihat gitu loh. Sebenarnya dari sebelum masuk ke si TTRPG-nya sendiri pun sebanyak apa sih orang-orang untuk main si board game-nya aja dulu gitu. Kalau TTRPG kan udah kompleks banget kan. Itu secara permainan, secara gameplay gitu. Tapi pada saat dibawa kontekstual board game-nya aja dulu. Justru kalau di Mamet tuh lebih nganggapnya rumusan masalahnya kenapa TTRPG ini tuh orang-orang jadi mulai main lagi dibandingkan sekarang orang-orang main ke game mobile atau game digital gitu. Padahal kalau secara desain ya 11-12 mungkin atau lebih bagus di game-game triple A yang sekarang gitu. Tapi orang-orang lebih mikir, mending gua main D&D nih. Mending ketemu Iya. langsung nih, mending main gua board game deh gitu segala macam. Rumusan masalahnya bisa ditarik dari situ mungkin. Data-datanya silahkan kunjungi board game terdekat atau nyari di Threads ramai banget Mas Mon di Threads pada nyari player, pada nyari teman-teman. Ayo siapa yang senang main board game? Kita kekurangan orang karena memang kurang. Ada beberapa game itu akan jadi optimal kalau mainnya berempat atau berlima gitu loh Mas Mon. Kan lebih seru untuk expansion dan lain-lain gitu. Ideal 4 orang ideal ya. Kebayang gak sih kita main D&D tapi cuma berdua doang gitu, satu orang tuh sama DM-nya doang, anjir mau ngapain? Itu main D&D sendirian udah. Iya, Jadi dia main sebagai dungeon master dan sebagai player juga. Ada, gue pernah lihat tuh. Tapi maksudnya anjing, malas banget ya sendirian. Iya kan, at least 2 orang lah, 3 orang deh gitu, udah minimal banget gitu biar ada temennya. Jadi ini berdua doang. Iya, kayak nggak Gitu. dapet tekannya kalau sendirian ya. Nggak dapet. Itu mending WA-an aja nggak sih? Iya. Main D&D. Tapi nggak tahu ya kalau memang rule playbooknya tuh ternyata. Ya tapi minimal bertiga lah. Minimal bertiga banget. Begitu. Board game cafe di Bandung juga banyak kan Mas Samet kan? Wah banyak, baru beberapa ada baru yang buka lagi. Ada beberapa coffee shop yang jadi rubah konsep. Mereka jadi kayak, ayo guys, di sini juga kita bisa main board game loh. Di sini kita bisa main D&D loh. Ngejar tren. Dimana itu lumayan secara marketing tuh jadi ngerasanya orang-orang datang karena ada tujuan kan. Dan kalau misalkan main board game terutama ya D&D kan lumayan deh sekali campaign mau one shot aja bisa dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Emang orang nggak pesan di situ ya, mesen lah minimalnya mah. Minumnya tetap jalan gitu. Kalau di Sim Asdes kan mejanya juga bayar tuh mejanya. Iya nggak sih? 50.000 seharian ya kalau nggak salah. Betul. Jadinya all day pass. Iya. Kemarin itu berapa ya? 15.000 per jam ya? Apa berapa ya? Lupa gue. Ada yang jam-jaman karena keburu bosan kan. Tapi kalau gue sendiri pas main ke board game cafe ya emang langsung full gitu Mas Mon. Gue bayar nih kayak di Maple gitu. Maple 35.000, gue bebas tuh. Silahkan mau main board game apa aja gitu. Mau ganti juga boleh aja. Yang jadi PR kan sebenarnya si game masternya. Game masternya harus ngejelasin lagi. Terus nanti gue ngecek nih game ini nih. Game ini gitu kan.
Kadang-kadang ada game master yang menghindar gitu karena dia belum belajar board game ya kan. Mas yang itu tuh agak lama sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang gue tanya, ini agak lama apa lu belum belajar? Ya gue belum belajar sih mas, mager banget ini panjang ngejelasinnya. Atau enggak gini mas, begitu masuk lu tanya, mas board game yang paling ribet yang mana? Yang ini mas. Oke yang itu mas, kita mainkan. Nah, biar dia chaos sendiri tuh nanti. Kalau Tapi gitu untuk udah di bahaya. beberapa board game cafe itu ada ininya, ada kategorinya. Sengaja di raknya itu disimpan untuk beberapa tier. Misalkan di ini yang bintang 3 berarti tiernya medium. Gameplaynya secara ininya mainnya emang kompleks gitu. Ada yang memang tiernya cuma bintang 2 gitu-gitu. Tapi Cuman kita untuk esensi memang nongkrong board game tuh masih aneh sih gitu. Kenapa gimana Mas Sun? jadi kalau kita baru masuk pun pilih tier yang manapun bisa kan sebenarnya. Bisa aja. Cuman akhirnya nanti game master tuh akan merekomendasikan atau nanya dulu, udah pernah main board game belum sebelumnya? Hmm. Gitu. Terus nanti dia akan kayak lebih merekomendasikan lu mau tipe yang apa, yang lebih sabotase atau yang modelannya transaksi atau modelannya yang memang ada RPG-nya gitu. Bebas Ceng, deh mau pilih yang mana gitu. lu pernah ke board game cafe di Bandung nggak? Eh, belum sih, cuman main di kafe aja sama ini DN di Bandung. Oh yang di Bandung ada emang ya? Ada. Lu ketuanya ya? Kagak. Cuman pernah jadi anggota. Terus sekarang udah nggak jadi anggota? Nggak ngundurin diri karena ya ini mau fokus buat TA dulu. Lu kasus duit ya pasti ya, lu maling duit tuh pasti lu di kick sama ketuanya ya. Iya, jadi konten kreator dong. So gitu. Balik menggelapkan dana. Dia menggelapkan dana campaign berarti Mas Mon. Nah, Orang-orang udah bayar buat ketahuan, DM nih gitu. Ketahuan. ketahuan, ketahuan. Tuh, Gabungnya ke Lu, DM di Jakarta. lu yang Oh. bener lu nanti DM di sini lu, bener, bener lah. bener ya. Nah si Mas Mahdi tuh DM-nya orang Bandung tuh, tapi Hmm. gue lupa dah si Mudi tuh dia di Jakarta tapi di Bandung apa dia di Bandung gue lupa. Nah Mas Mahdi Bandung doi. Oh tapi dia di Bandung apa dia di Jakarta Mas Mahdi? Antek-anteknya. Jujur board game solusi buat perkembangan bocil juga ketimbang main Roblox. Nah, untung gue udah nggak bocil kan, jadi gue boleh main Roblox. Ya nggak sih, Mas Ahmed? Kan Hmm. gue udah nggak bocil. Ini boleh gue main Roblox. Betul. Kita tetap bisa naik gunung berarti kita Bisa. Mas Umam mana Mas Umam? Ya, udah cabut lagi. uh, Ketua Regu dia itu. di Jakarta tuh biasanya di mananya, Mas? Apanya yang di mana? Aja yang di mana? Ya di Jakarta lah. Iya, Ya di penasaran. Jakarta, Jakarta. Di Kayaknya mananya Mas? Iya populer ada. sama ini ya, apa Raditya Dika. Kenapa? DN di Jakarta populernya karena Raditya Dika yang main tuh sama Oh, si Indah aja. kalau gue nonton dulu si Indranya, kalau gue Mas Indranya dulu, Oh, baru ngelihat Raditya main. Langsung dah naik. di Stranger Things dulu sih kalau gua Bener. tuh Betul. Penasaran kan? Ini apaan sih ya? Game apa ya? Heeh. Kita cari ada tuh. Gue kalau DM luar negeri Chris Perkins gue sukanya. Lo tau nggak? Oh iya, Yang gundul. tahu. Hmm. Deg-degan tuh. Gue pengen di DM sama dia. Begitu main roll inisiatif bro. Deg-degan gitu aja pengen sama dia. Kalau Indo Jeremy sih. Night with Speed sudah terbaik Jeremy sih. Tapi ada juga itu dia voice actor jadi dungeon masternya asik tuh. Jadi buat kayak ngegambarin ambient sama voice-nya tuh kerasa si Dapet ini ya. apa? Matthew Mercer di Oh si Critical Matthew. Role. Ya si Matthew juga kan frontline ya. Matthew mah udah pasti gokil ya. Iya.
Gua nonton nonton D&D, DM-nya Chris Perkins, si Matthew jadi pemain kan. Terus dia main jadi apa coba? Jadi hamster. Tapi gokil, dapat banget dia hamster doang, nggak ngomong nggak apa, tapi impresi sebagai hamster tuh kocak banget lah. Emang udah basicnya jago mah jago aja. Kumpulnya di mana? Cafe gitu. Dia di Jakarta. Biasanya dia di Jakarta tuh emang di ini mas di nggak tahu tapi ya kalau misalkan yang gue lihat di Discord aja sih biasanya mereka main-mainnya. Kalau kumpulnya masing-masing deh kayak. Gue nggak tahu deh. Tapi emang si Indo ya benar. Ceng lu rencana pameran bulan apa? Akhir Juni. Loh, ya Juni ya? Yang Instagramnya tuh yang Vestapo apa? Ya, Vestapora itu ini akun Instagram angkatan 23. Kalau akun Oh, Vesteria 23, nah itu akun angkatannya yang Vesteria 23. oh, ya. Kalau Amono pernah ini nggak kayak ngukuratorin acara pameran atau expo atau sebagainya? Gimana? Pernah apa? Pernah ngekuratorin gitu? Kuratorin. Eh, dulu pernah zaman-zaman di kampus ngekuratorin pamerannya anak-anak lukis waktu itu. Hmm, Tapi itu dipakai supaya cepet aja formalitas supaya ada oh iya. kuratornya aja. Nggak ngaruh kok sebenarnya ada kurator apa enggak kalau untuk belajar ya. Kecuali kalau lu pameran Hmm, beneran gitu. Beneran harus dicari dan dipilih kan kurator. oke. Mungkin kalau dari anak-anak kurator tuh pasti gini nih alurnya. Bikin dulu karyanya udah ada, temanya udah ada, udah tahu mau bikin karya apa, begitu udah progres nyari kurator. Nah, itu agak aneh tuh. Maksud gua ngapain Iya, nyari iya. kurator kalau udah tahu mau ngapain ya? Hmm, Kecuali kecuali emang kuratornya difungsikan untuk kayak itu tadi, untuk ngedatangin networking, bukan cuma sekedar buat ngekomposisiin posisi karya doang gitu. Harusnya kan. hmm. Tapi bisa lebih dari itu. Pernah tapi kalau ada gitu-gitu kayaknya enggak deh. Berat aja jadi kurator. Iya sih. Kalau saran gue udah nala aja. Kalau mau panelnya. Hmm. Kalau harus ada kuratornya gitu. BTW ini udah mau tengah malam ini tuh Loh ini mah kita isi mas. nggak Iya. apa mau istirahat gitu. Lo kita tergantung lu nggak sih Mas Mamet? Ya nggak sih? Tuh kita mah ngikut aja. Begitu kata lu Iya. udah nih udahan ya ayo gitu. Kalau mau lanjut Iya. ayo. Iya. Jabanin kita mah. Tuh kirain tuh ini apa bakal dibatasnya sama Amamet gitu kirain tuh. Ini anak-anak ini nungguin gitu, paling nunggu gitu. Aduh. Di Masih sini mah akan nungguin. serandom itu. Masih nungguin yang siapa tuh masih Hmm. mau nanya gitu kan Mas Mamet ya. Betul gitu. Ya kalau udah nggak ada yang nanya lagi, ayo mau closing boleh Mas Mon. Closing boleh. Ah, Ya, ya. boleh. Nah, gua mah gimana Mas Aceng lah, gua. Iya. Jadi Gimana gimana Mas? Mas Ceng? Heeh. Ini Gua anak-anak bilang ini kita sleep call ya katanya. wah gokil. Sleep call ya. Tapi biasanya gitu ya. Gokil ya. Gokil ya. Lebih cool coba. Oke lah kalau misalkan memang mau di closing dulu. Siapa tahu memang ada anak lain yang nungguin. Aduh ini kapan beresnya ya gitu. Udah kalau mau cabut Ayolah. cabut aja. Ya,
Iya, kita closing aja biar ini nanti teman-teman kalau yang masih mau ngobrol, masih mau ini bebas lah gitu. Aman ya Mas Mon, kalau gitu gue bikin kesimpulan sekalian closing kali ya. Let's go. Aman gua. Oke. Anjas, minta rule of three biar nggak perlu bantu lucu dong, nggak dong. Dituntut buat lucu. Susah banget. Oke Mas Mon, jadi kalau gue tuh, sebelum closing ini dulu dari Mas Mon ada tambahan nggak? Hmm, dari gua tuh oke gue ulas dulu ya. Tadi kan berkaitan sama desain dan lu tuh yang gua tangkap adalah Mas Aceng tuh mau pameran, dia perlu stimulus karya sama pamerannya. Intinya menurut gua secara tadi mindset lu bikin produknya atau nggak bikin karyanya adalah udah inline sama desain itu udah cakep banget. Ada panduannya diarahin sama Mas Nala udah good. Terus pamerannya nanti di display dengan cara apa namanya? Proses berkarya, di string juga nggak ada masalah. Kalau misalkan emang masih ada nanti mau nanya-nanya lagi perihal desain atau tentang pameran atau tentang D&D terutama ya, D&D yang paling wajib ya guys ya. Nah, itu bisa Go. ngobrol lagi ke anak-anak di sini. Di sini ada titik kumpul, tempat ngobrol random. Nanti lu bisa lihat ada channel Betrip, di sana ada D&D tuh di situ. Ntar bisa ngobrol dah bebas. Di sana mau nanya apa lagi dan lain-lain. Siapa tuh belum ada yang belum kepikiran mau nanya apa atau enggak mau bahas apa atau enggak setelah ini baru kepikiran mau diskusi perihal apa gitu bisa ngobrol lagi aja nanti. Tambahan. Oke. Udah Mas Ahmed. Kalau dari gue itu. Dari Mas Ahmed, silakan. Oke, thank you Mas Mon, thank you juga Om Aceng. Mantap ini, karena yang belajar itu bukan gue doang, bukan Mas Mon doang. Wah semua seru ini, obrolannya beneran seru banget. Jadi direfleksi lagi kalau pribadinya Mas, jadi refleksi lagi ya. Ini ibaratkan kalau semuanya disatuin tuh dari kita tadi ngobrolin desain, proses kreatif ya kan, eksplorasi visual, sampai di eventnya pun kita bahas tadi soal pameran kan. Sebenarnya tuh Iya. semuanya tuh punya satu benang merah gitu, yaitu create experience dulu ya kan. Iya, Karena kalau heeh. kita memang ngobrolinnya desain, bukan cuma soal bikin sesuatu yang kelihatannya bagus, tapi gimana caranya supaya ide bisa kerasanya hidup dan nyampe ke orang lain ya kan. Terus pasti Yoi. dia tadi ngobrolin proses kreatif juga bukan sekedar bikin karya doang, tapi perjalanan observasi juga. Dari mulai ngelihat, ngerasain, mencoba, gagal juga pasti ada. Terus eksplorasi lagi, terus nemu deh bentuk yang kita paling mau tuh paling jujur tuh yang kayak gimana sih. Makanya eksplorasi visual tuh kita tadi sempat ngobrolin tuh cukup menekankan juga, cukup penting. Penting banget karena visual tuh bahasa yang memang kita bisa ngomong tanpa kata-kata kan, itu mah kerjaannya kita kan. Ya Heeh. mungkin kalau misalkan orang lupa soal detail karya ya, tapi mereka ingat soal warnanya, atmosfernya, energinya mungkin, atau perasaan yang muncul waktu mulai ngeliat. Nah, kalau misalkan itu semua bisa dibawa ke pamerannya Om Aceng nih, sama pamerannya teman-teman, ya Ya. mudah-mudahan itu nggak cuma dilihat doang, tapi dialamin langsung gitu loh sama orang-orang yang datang kan. Tadi Mas Mon juga sempat ngebahas hal itu. Soalnya kalau yang Mamet lihat sendiri pun ya event tuh bukan soal cuman tempat buat kumpul doang, tapi siapa tahu bisa jadi ruang interaksi, pengalaman, identitas komunitas sama ya memori bareng aja lah. Karena Iya. kalau buat closingnya tuh gini lah, karena endingnya tuh ya pada akhirnya orang mungkin lupa gitu ya apa yang kita obrolin hari ini ya kan. Segitu udah panjangnya udah sampai mau tengah malam gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan semua orang tuh ingat gimana caranya supaya karya itu tuh membuat semua orang tuh jadi ngerasa gitu bahwa kita bikin karya tuh ada sesuatunya kok, ada something-nya gitu kan. Makanya untungnya tadi ngebahas desain juga kan. Disitulah sebuah desain itu berubah jadi sesuatu hal yang lebih manusiawi aja. Gitu Mas Mon, kalau dari Mamet mah cukup lah ya. Gokil. Thank you loh guys buat teman-teman yang udah join, teman-teman dari Barudak Om Aceng juga, let's go. Thank you juga udah mau join ke kita, udah ngobrol-ngobrol bareng. Terbaik lah kalian lah. Terbaik. Wah, lu ini apa? Ya saya lah gitu yang paling berterima kasih banget gitu sama Kak Mamet, terus Kak Mono. Ih, ilmunya daging banget gitu. Banyak hal-hal yang ternyata ada insight baru, pandangan baru dari kakak-kakak ini semuanya gitu.
Jadi kayak wah apresiasi terbaik lah buat kakak-kakak gitu di sini. Seneng banget lah bisa ngobrol, terus belajar bareng malam ini gitu. Terus ada masukan, ada cerita pengalaman dan wawasan soal dunia desain gitu yang Amono bagiin gitu. Sangat berharga lah pokoknya buat pandangan kita semua sebagai mahasiswa gitu. Makasih sebanyak-banyaknya buat Amono dan Amamet, terus buat semuanya kakak-kakak yang ada di DC ini. Terima kasih banget pokoknya. Love lah semuanya. Ya, udah bacotnya udah. Itu sugar glazing ya. Intinya kamu nanti nge-DM dan main D&D ya, udah.